Brengsek! Kalau ketemu kalian berdua, gue bantai semua. Membunuh! 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 Bangsat! Membunuh! Membunuh! Stop, Andre! Udah cukup main-mainnya, Andre. Ikut aku ke mobil sekarang. Kalau enggak... Kalau enggak apa, Mel? Ha? Kamu mau bunuh gue? Tembak gue di darah sekarang, Mel, ha? Tembak gue! Andre, aku nggak main-main. Aku serius, Andre. Kamu tahu kan, aku nggak pernah main-main. Kamu bukan orang yang bisa tarik picu pistol itu, Mel. Kamu butuh orang seperti Baron yang bisa disuruh apa-apa. Hah? Andre, please, Andre. Please balik aku, Andre. Aku sayang kamu, Andre. Aku serius. Dan aku udah gak bunuh demi kamu. Bunuh aku kalau gitu. Terus bunuh diri kamu sendiri. Terus aku ketemu kamu di neraka. Enggak. Di sana kamu pasti akan lebih milih Flora dibanding aku. Aku gak rela, Andre. Aku gak rela. Kamu gak pernah rela, Mel. Karena kamu gak tahu artinya cinta. Tolonglah, Mel. Turunkan pistol itu. Please. Kamu butuh bantuan, Mel. Kau harus ke dokter. Aku janji akan bantu kamu, Mel. Aku janji. Aku gak akan lukain kamu. Asalkan kamu turunkan pistol. Kamu mau janji, Andre? Aku janji. Bunuh! Pergi kamu! Mau! Mau! Tidak! 10 menit. Masuk dalam keadaan siap tembak di tempat. Ingat, tersangka bersenjata. Sekali lagi, tersangka bersenjata. Masuk. Mayor, di dalam ada mayat. Apa? Mayor, ada korban di dalam. Go! Pak, saya menemukan ini, Pak. Apa ini? Radio tip. Coba disetel. Hati-hati, Ra. Persenteran sini. Andre, Sarah, kalian tidak apa-apa? Enggak, Mayor. Tapi saya yakin Mayor nggak bakal percaya sama saya. Cuman saya sumpah mati. Saya nggak ada hubungan dengan matinya Fahmi. Saya percaya. Andre, Sarah, kalian tidak apa-apa? Iya, Mayor. Kami tadi dari tempatnya Baron. Di sana kami menemukan jenazah Johan. Dan dari saku Johan, kami menemukan ini. Aku bilang aku akan dapat kamu, ya kan? Jadi, hari ini dan selamanya kamu akan tetap jadi milikku. Kalau kamu tetap nggak mau, aku akan bunuh Sarah. Biar aja dia nyusul Flora, Fahmi, dan temannya itu. Jadi saya bebas, Pak. Iya, Dre. Tapi kami tetap ingin meminta pernyataan lengkap Anda di kantor polisi nanti siang. Kita siap buat kesaksian, ya kan, Ra? Tidak perlu hari ini. Nanti siang saja. Kami tahu Anda harus menghadiri pemakaman Fahmi. Dan kali ini, kami tidak akan mengganggu suasana berkabung Anda. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Tersan? Tolong antar mereka ke rumah sakit terdekat. Baik, Pak. Dia duluan, Pak. Dia kena tembak di kakinya.
Gue tuh. Berani lu teriak, gue bolongin kepala lu. Jalan. Masuk. Masuk. Sekarang jawab yang benar. Ngomong apa lu sama polisi tentang gua? Hah? Aku nggak ngomong apa-apa. Bohong. Siapa lagi yang tahu tempat persembunyian gua selain orang-orang yang pernah kesana? Pasti lu kan yang ngasih tahu polisi tentang persembunyian gua. Ngaku lu. Sumpah mati, Za, bukan aku. Sekarang coba kamu pikir deh, kapan aku laporin sama polisi? Sedangkan aku dari pagi sampai malam kan sama kamu. Reza, kamu boleh panggil aku pelacur. Tapi aku bukan pengkhianat. Kalau emang aku dendam sama kamu, bisa aja kan aku ngelaporin polisi waktu pertama kali kita putus kan? Percaya deh, bukan aku, Za. Iya. Tapi siapa orang yang pengen gue masuk penjara? Aku nggak tahu. Yang jelas, polisi sekarang mencari kamu. Lebih baik kamu sekarang bersembunyi di sini sampai semuanya keadaannya aman. Lo nawarin gue ngumpet di sini? Hah? Kemarin waktu aku butuh tempat sembunyi, kamu nawarin rumah kan? Ya anggap aja dengan ini kita impas deh. Oke. Kamu Andre? Saya sudah mendengar semua cerita tentang kamu. Saya sungguh bersyukur Flora sempat jatuh cinta sama kamu. Saya bukan apa-apa. Justru karena saya ikut berperan dalam sandiwara Flora, dia mati sekarang. Tapi di saat Flora mati, kamu masih tetap memenuhi janji kamu untuk mencari pembunuhnya. Hanya orang yang cintanya tulus yang rela memenuhi janji orang yang telah mati. Mari. Beres? Mobil salon udah ada? Oh iya, udah dapat berita tentang semalam belum? Belum. Ini juga gue masih nyari-nyari. Misteri pembunuhan Flora Bahtiar telah terungkap. Menurut sumber kami di lokasi, pembunuhnya terdiri dari 2 orang. Salah seorang di antaranya bernama Melani Amarasakti. Melani? Melani dan rekannya ditemukan tewas di dekat gudang tua. Sampai saat ini polisi belum memberikan penjelasan, kecuali Melani meninggal tertusuk saat bergumul dengan Andre, pacar Flora. Enggak. Andre membunuh Melani? Enggak. Dengar dulu dong beritanya. Enggak. Gua nggak terima. Gua nggak terima. Dia harus ngebayar semuanya. Dia harus mati. Mana kunci mobilnya? Mana kunci mobilnya? Kamu kemana? Mana kuncinya? Gua akan kirim dia ke neraka sekarang juga. Mana kuncinya? Enggak, Reza. Kamu tuh jangan goblok. Kamu ingat dong, sekarang tuh kamu jadi buronan. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan ketangkep polisi. Mau? Bodoh amat.
Yang penting, si bajingan itu mati di tangan gua. Reza, pikir dong, pikir. Dimanapun Anda berada, dia pasti dekat polisi. Sebelum kamu deketin dia, kamu pasti akan ditangkap duluan. Reza, kalau kamu mau balas dendam, aku mau bantu. Tapi kita jangan sampai kayak gini dong. Kita harus tenang. Oke, gue tenang. Apapun yang terjadi hari ini, yang penting dia mati secara perlahan-lahan. Buat dia mati tuh gampang. Kita tapi harus cari tempat yang tepat. Aku tahu di mana tempat yang tepat. Tapi sebelumnya aku butuh obat bius. Kayak yang semalam kamu pakai. Kamu tahu kan belinya di mana? Ya, aku tahu. Tapi untuk apa obat itu? Gimana? Apa sudah ada tanda-tanda di mana Reza bersembunyi? Sampai sekarang belum ada, Pak. Tapi tadi waktu kami memeriksa kamar adiknya, kami menemukan ini. Ini kan morfin. Aneh. Di sini tertulis pada tanggal 29 Desember, dia menerima transfer uang sebanyak 50 juta. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Dari kakaknya barangkali. Nggak mungkin. Reza bukan tipe kakak yang bisa membeli kasih sayang adiknya. Dan dia nggak akan seroyal ini. Dan pada tanggal 8 Maret, dia kembali menerima uang sebesar 50 juta. 8 Maret? Itu kan tanggal sehari setelah Flora meninggal. Berarti bisa jadi uang ini untuk pembayaran pembunuhan Flora. Berikan bukti ini kepada Mayor Mardi. Nanti pada saat saya ketemu Andre, saya akan tanyakan hal ini. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Ngapain kamu kesini? Sek, cari gara-gara ya? Sebelum hari berganti, kamu akan masuk TV sebagai pembunuh, Bung. Kenapa, Ra? Nih, bukunya Flora. Kasih, Ra.
lihat ya tuh orang. Aneh ya. Di pemakaman kok pakai baju kayak gitu. Kamu kenal dia nggak? Mana Karina tahu, mah. Ya, barangkali aja kamu tahu. Siapa tahu itu temennya Flora. Enggak, mah, nggak mungkin. Karena belum pernah ngeliat dia kok sebelumnya. Fikar, bisa kita bicara sebentar? Saya masih bingung dengan soal yang Anda ceritakan kemarin. Bisa kita bicara? Saya minta maaf, Bu. Saya mesti pergi, Bu. Ada urusan mendadak. Oh, ini cuma sebentar aja kok. Saya ngerti kalau memang soal Flora ini nggak enak untuk Anda ya diungkit-ungkit. Tapi saya masih penasaran soal... Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar harus pergi. Kalau Ibu mau ngobrol, kapan-kapan Ibu datang ke rumah saya. Maaf, Bu. Permisi, Bu. Aneh. Tadi selama penguburan dia nggak apa-apa. Kok tiba-tiba jadi gelisah kayak begitu? Iya, paniknya seperti melihat Flora. Hari ini aku netapin bahwa Andre lah yang paling pas untukku. Dia tidak pernah mempersoalkan masa laluku dan tidak pernah keberatan atas semua permintaanku. Cinta Andre ibarat cinta tanpa saksi mata. Ia ada bukan untuk dilihat atau dibuktikan, tapi untuk dirasakan. Halo Andre, lu yang ngebunuh adik gua kan? Lu yang ngebunuh Melanie kan? Oke, sekarang lo hirup udara sepuas-puas lo, karena ntar lo akan mati. Ini sebagai bayaran karena lo udah ngebunuh Melanie. Sarah, papa mama kamu baru saja telepon. Mereka sekarang sudah di stasiun. Sebaiknya kamu cek kembali seluruh barang-barang kamu. Jadi begitu mereka sampai, kamu bisa langsung berangkat ke Semarang. Udah kok, Om. Sarah udah siap kok. Sar, tadi Tante temuin ini di bawah meja belajar kamu. Ini punya kamu ya? Hah? Ini kan halaman diarinya si Flora. Pasti tadi jatuh pas Sarah lagi baca-baca. Halo, bisa bicara dengan Andre? Mas Andre tuh belum pulang dari pemakaman. Aduh, masa sih? Kemana ya dia? Nggak tahu, Mbak. Orang dari kantor polisi juga nanyain, Mbak. Ya udah deh, makasih ya. Kenapa? Sakit? Dasar banci lo. Segini aja udah ngerengek. Ini balasan karena lu ngebunuh Melanie. Mas, tolong denger saya dulu. Diam lo. Gue gak punya adik seperti lu. Dan gue bukan kakak lo. Adik gue cuma Melanie, tau gak lo? Asal lo tau, dia keluarga satu-satunya di dunia ini. Dia segala-galanya buat gue. Tapi lo dengan itu ngebunuhnya. Lo balasan. Mas, Melanie pembunuh. Diam lo. Pokoknya lo harus ngebayar kematian Melanie. Dan yang lebih hebatnya lagi dari rencana gua, polisi akan mengira kalau lo mati dibunuh sama Diki.
Ironis sekali. Calon mantu kesayangan Bahtiar mati di tangan menantu Bahtiar yang paling brengsek. Bahtiar tidak akan melupakan kejadian hari ini. Diki. 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 Aduh. Reza, jangan sampai dia lepas. Dia bisa jadi saksi mata. Apa-apaan nih? Aduh. Awas banyak kamu. Diam. Siapa kalian? Lepaskan. Bangsat, aduh. Yana. Masa jangan bergerak aja. Mampus lu! Jangan bergerak! Kamu nggak apa-apa? Dre, minum dulu, supaya kamu lebih tenang. Maher Tony, kenapa Anda datang ke sini? Tadi pagi kan saya sudah katakan, seharusnya siang ini kamu datang ke kantor saya untuk memberikan keterangan. Tapi kamu tidak datang. Makanya saya coba hubungin handphone kamu. Dan malah yang terdengar adalah suara Reza. Oleh sebab itu saya menyuruh anggota saya untuk melacak posisi kamu. Untung kamu tidak apa-apa. Mereka mati, Pak. Sudahlah, Dre. Kamu tidak perlu memikirkan mereka. Anggap saja sebagai mimpi buruk. Apa? Reza dan Yana mau bunuh Andre? Benar, Pak. Untung sekali kami bisa tiba di rumah Diki, tepat di saat genting. Reza dan Yana meninggal. Sementara kondisi Diki dan istrinya masih tidak sadar. Lalu Andre bagaimana? Dia baik-baik saja, cuma agak sedikit shock. Kebetulan dia ada di samping saya. Dre, Pak Bahtiar. Om. Andre, syukur kamu tidak apa-apa. Benar, kamu diserang Reza dan Yana. Bener, Om. Mereka mau balas dendam atas matinya Melanie. Dan mau buat seolah-olah Diki yang membunuhnya. Tapi sekarang semuanya udah berlalu, Om. Kamu sekarang ada di mana? Di depan rumah Diki, Om. Om segera ke sana. Kamu tunggu ya. Sylvie, saya mau keluar sebentar. Oh, maaf Pak, kebetulan ada yang mau ketemu Bapak. Siapa? Pak Bahtiar, saya Maria. Ibu dari mana? Sudah buat janji buat saya? Oh, belum Pak, tapi Ibu ini bilang... Saya kemari untuk urusan yang sangat penting, Pak. Saya ingin membicarakan hal yang sangat serius dengan Bapak. Maaf Bu, saya ada keperluan mendadak. Bisa nanti sore kembali lagi. Ini soal Flora, Pak. Flora? Ada urusan apa Ibu dengan dia? Bisa kita bicara empat-mata, Pak. Sylvie, tolong antar ke ruangan saya. Ya, baik, Pak. Silakan Bu, nanti saya nyusul. Terima kasih, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih. Iya, ini Dar. Ada apa? Bahtiar, ada yang nggak beres dengan Fikar. Tadi sehabis pemakaman, saya kan temui dia. Terus dia langsung panik banget. Saya kan ikuti dia sampai ke rumahnya. Dan barusan aja saya lihat dia ngapak-ngapak barangnya masuk ke dalam mobil. Kayaknya dia mau kabur deh. Hen, saya dapat kabar dari polisi. Aduh Bahtiar, jangan potong aku dulu dong. Soalnya baru aja saya telepon dia ke dalam, dia sendiri nih yang angkat.
Masa dia berakting? Dia bilang Fikar lagi keluar kota. Itu kan bohong banget. Batiar, cepetan deh kamu ke sini sebelum dia kabur. Aduh, Hen. Buat apa kamu ikut campur urusan orang lain? Saya nggak ikut campur, Batiar. Justru saya tuh curiga. Kalau ini ada kaitannya dengan Flora, makanya saya hubungi kamu. Cepetan kamu ke sini. Nanti dia kabur loh. Saya nggak bisa. Saya ada urusan penting. Ya udah, kalau gitu saya masuk aja ke dalam sendirian. Hen, ini Dar. Anda yang tadi di pemakaman ya? Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Siapa kamu? Dan apa hubungan kamu dengan Fikar? Bisa sopan sedikit kalau nanya. Ini kan bukan rumah kamu. Iya, ini memang rumah saya. Dan terakhir kali saya tanya pada kamu. Siapa kamu? Saya ibunya Flora. Oh, jadi kamu ibu dari pelacur itu? Apa? Kurang ajar. Hati-hati kalau kamu ngomong, ya. Atau akan kupecahkan kepalamu. Aku tidak akan segan-segan mengirim kamu bersama anak kamu yang kegatelan itu. Perempuan sialan. Buka pintu, atau saya pecahkan kepala kamu. Ayo buka. Masuk. Mana tuan kamu? Pak Fikar sedang pergi. Dibayar berapa kamu untuk berbohong? Ayo panggil dia. Pak Fikar. Lebih keras. Pak Fikar. Pak Fikar. Tisa? Apa kabar suamiku? Kamu suaminya? 5 bulan kamu menghindar. Dan sekarang kita ketemu lagi, bukan? Kemana saja kamu selama ini sembunyi? Tisa, saya tidak sembunyi. Saya cuma menenangkan pikiran sebelum berbaikan sama kamu. 5 bulan, Fikar. 5 bulan bukan waktu yang pendek dan sekarang kamu bilang kamu pergi untuk menenangkan diri. Kamu jangan pikir aku anak kecil yang bisa kamu bohongi. Tisa, ini kita bisa bicarakan baik-baik. Saya mohon, tolong taruh pistol itu. Walau bagaimanapun, kita masih suami istri. Aku melihat seluruh badan kamu berbohong. Dan di mulut kamu tadi masih mengakui aku sebagai istrimu. Tapi dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, kamu masih memikirkan si pelacur Flora itu. Awas ya, sekali lagi berani-berani kamu ngomong kayak begitu. Cepat, sekarang. Ambil tali. Berani kamu lari, kamu juga akan kubunuh. Cepat! Turuti saja apa katanya. Dia tidak main-main. Apa? Flora memacari suami Anda? Saya tahu ini sulit sekali untuk diterima, Pak. Tapi itulah kenyataannya. Tidak. Itu pasti fitnah. Anda sengaja memerah saya. Sumpah mati tidak, Pak. Memang hal ini sudah lama berlalu. Tapi tadi pagi waktu saya melihat berita di televisi, saya merasa harus memperingatkan Bapak. Memperingatkan saya? Dari siapa? Dari wanita yang bernama Tisa. Tisa? Siapa lagi Tisa? Silakan tanda tangan. Terima kasih, Pak.
Dre. Om Bakhtiar sudah datang? Belum, Dre. Tapi kami ada pertanyaan yang penting sekali. Coba tolong kamu ingat-ingat. Kapan pertama kali Melanie mendekati kamu? Melanie? Kenapa Melanie diungkit-ungkit lagi? Tolong jawab pertanyaan kami, Dre. Ingat tidak? Kapan Melanie dekat dengan kamu? Tahun baru lalu, saya adain pesta di rumahku. Pas pergantian tahun, Flora lagi nggak deket sama aku. Terus tiba-tiba Melanie orang pertama yang ucapin tahun baru dengan mencium saya. Setelah itu, apakah dia sempat menemui kamu lagi? Melanie dengan rutin mendekati aku kalau nggak ada Flora. Dre, bisaan draftingku dong. Aku takut ada yang kurang. Fahmi kan lebih jago. Biar dia aja. Ah, nggak mau ah. Terkeluaran kribo lagi. Sialan lo ya. Godino sama Flora nih, lo mau nge-get Andre. Bilang aja sana. Dasar lo. Apaan sih nih? Dre, bantuin. Ya. Sini mana? Pelajaran apa sih? Drafting. Dan setelahnya, seperti Anda udah tahu, Flora mengancam Melanie supaya tidak dekat lagi sama aku. Dan seterusnya Reja mengancam balik ke Flora untuk tidak macam-macam sama Melanie. Maaf Pak, sekali lagi, buat apa sih kita ungkit-ungkit sama Melanie lagi? Ada dua hal, Dre. Hal pertama, Melanie mendekati kamu pada saat tahun baru. Itu artinya 2 hari sebelum dia secara misterius menerima uang sebesar 50 juta. Dan yang kedua, sehari setelah Flora meninggal, dia kembali lagi menerima uang sebesar 50 juta. Maksud Mayor? Motivasi Melanie membunuh belum tentu karena cinta, tapi karena ia dibayar. Dibayar? Dibayar siapa? Jadi kamu membayar Melanie untuk membunuh Flora? Kenapa? Melanie itu jangkis kampuhan. Dan kebetulan, Maria adalah konselornya di rumah sakit ketergantungan obat. Dan Maria itu adalah temanku. Yang juga dendam pada Flora karena dia menggait suaminya sebelum dia menggait suamiku juga. Ketika aku tahu kalau Flora sekampus dengan Melanie, kami membayar Melanie untuk membunuh Flora. Tapi saat rencana kami sedang berjalan, Melanie goblok itu justru keterusan dan jatuh cinta pada Andre. Aku yang tidak rela melihat Flora hidup lebih lama lagi. Suatu waktu, aku kembali bertemu dengan Melanie dan Maria. Mel, sudah 3 bulan kami membayar kamu. Bukannya Flora mati, malah kamu ngelabain pacarnya. Kita nggak bisa terus-terusan begini, Mel. Kalau sampai Flora tidak mati, kamu harus mengembalikan semua uang kami. Ngomong emang gampang, Bu. Tapi saya kan nggak bisa sendiri. Saya butuh orang. Sebenarnya saya punya teman untuk membantuin saya. Tapi dia kan juga butuh dibayar. Baik. Asal dia bisa dipercaya, kami akan membayar. Tapi ingat, akhir bulan ini juga Flora sudah harus mati. Saat itu, Maria hampir saja menggagalkan seluruh rencana kami. Maria, kamu jangan jadi pengecut. Apa kamu sudah lupa kalau dulu suami kamu juga direbut sama Flora? Dan apa kamu juga sudah lupa saat Farid meninggalkan kamu, kamu pernah berkata bahwa kamu bisa mati 1000 kali? Ya, aku ingat. Tapi aku tidak ingin kita tuh jadi pembunuh berdarah dingin begini, Tisa. Aku hanya ingin Flora itu diberi pelajaran. Pelajaran satu-satunya yang pantas untuk perempuan pelacur seperti itu adalah mati. Paham kamu? Ya, terserah kamu lah, Tisa. Bahkan keesokan harinya dia tidak mau menerima teleponku.
Tapi buatku itu bukan masalah. Karena yang aku inginkan adalah Flora mati. Karena dengan demikian, Fikar bisa kembali padaku. Kamu memang perempuan sadis. Begitu tenangnya kamu bicara seolah-olah Flora tidak ada artinya. Kalau kamu pernah jadi ibu, pasti kamu gak akan tega berbuat seperti ini. Dan kamu juga, Fikar. Dasar pembohong. Kamu bilang istri kamu berselingkuh di Amerika. Makanya kamu meninggalkan dia ketika kamu tahu Flora hamil. Tapi ternyata kamu pergi untuk melarikan diri dari dia. Hari ini semua kebohongan akan terbongkar. Dan Fikar, kamu lihat kan? Aku bisa berbuat apa saja. Asal kamu mau kembali padaku. Aku masih mencintai kamu. Lupakan Flora. Dan kembalilah padaku. Kenapa? Kenapa kamu diam? Tisa, saya tidak bisa, Tisa. Saya tidak mau punya istri yang obsesif. Dan aku juga tidak mau punya suami tukang selingkuh. Tapi pada kenyataannya kamu lihat bukan? Aku masih sangat menyayangi. Tolong, Vika. Kembalilah padaku. Oke. Kalau kamu memang tidak mau, aku akan membunuh perempuan ini.